Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5426. Di depan Stephanie Hoffman. Harvey York menamparkan lebih dari selusin forehand dan backhand, menyebabkan anjing hitam itu tersandung ke belakang. Anjing hitam itu mencoba mengangkat senjata api di tangannya dan membanting Harvey York beberapa kali. Tetapi dia harus menelannya di bawah mata Stephanie Hoffman yang mematikan. Stephanie Hoffman hampir muntah darah. Dia percaya bahwa jika dia tidak datang malam ini, York yang bermarga akan mati. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus dia dan seberapa tinggi nilai kekuatannya, dia tidak bisa menghindari tombak dan senjata api. Tapi masalahnya, bajingan ini terlalu berbahaya. Ditambah dengan sepasang pangeran Sidu yang tak henti-hentinya mencoba mengunggah video setiap saat, Stephanie Hoffman pun semakin tertekan hingga muntah darah. Jika tidak ada pangeran Sidu yang siap kapan saja, dia mungkin telah membunuh Harvey York dengan tangannya. Harvey York melihat Harvey York ditampar lebih dari belasan kali dan masih tidak bermaksud berhenti. Stephanie Hoffman akhirnya mau tidak mau berbicara dan ingin berhenti. Lagi pula, dia tahu betul siapa Karina. Orang yang sangat menyinggung Karina sekarang tidak akan membantunya maupun keluarga Hoffman. Harvey York berhenti. Dengan ekspresi yang saya mengerti, Direktur Hoffman. Jangan khawatir. Selusin tamparan hanyalah makanan penutup sebelum makan malam. Pertunjukan yang bagus masih akan datang. Selama percakapan, Harvey York tidak memberi Stephanie Hoffman kesempatan untuk berbicara, tetapi meraih senjata berburu di tangan anjing hitam itu. Diarahkan ke pangkal pahanya. Tersenyum sedikit, dan berkata, "Jangan salahkan aku." Sutradara Hoffman berpikir itu tidak cukup. Saya hanya bisa bernapas lega untuknya. Ledakan. Tanpa memberi orang lain kesempatan untuk bereaksi, Harvey York langsung menarik pelatuknya. Dengan dentuman keras, anjing hitam itu merosot ke tanah sambil memegangi pahanya, lalu berteriak dengan sedih. Di bawah tatapan semua orang yang terpana, Harvey York mengembalikan senjata berburu ke tangan anjing hitam itu, menyeka tangannya hingga bersih, dan kemudian tersenyum sedikit ke sekeliling, berkata, "Semua orang melihatnya. Penduduk asli benua hitam ini datang ke Aula Jifu kami untuk membuat masalah. Akibatnya, senjata api meledak dan melukai paha saya. Ini yang pantas." Ngomong-ngomong, Direktur Hoffman, bahkan jika dia terluka parah, setelah kamu membawanya kembali, kamu harus mengikuti metode raja. Dibutuhkan setidaknya 20 tahun untuk memasuki negara dengan senjata api. Saya akan menjunjung tinggi hak warga negara yang sah dalam hal ini. Jika tidak dihukum 20 tahun, sangat menyesal. Jangan salahkan saya karena pergi ke pengadilan untuk menuntut keluarga Hoffman Anda. Karena itu, Harvey York bertepuk tangan dan duduk kembali di kursi taisi. Tolong, Direktur Hoffman, bawa orang itu pergi. Ngomong-ngomong, pel lantai sampai bersih. Tubuh Stephanie Hoffman bergoyang, hampir menggertakkan giginya. Tetapi melihat ponsel di tangan Pangeran Sidu, dia masih menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan menegakkan keadilan." Pergilah. Saat berbicara, Stephanie Hoffman melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar bawahannya meninggalkan orang-orang benua hitam yang tampak kusam. Benar, Harvey York menepuk kepalanya. Juga, kami di sini untuk menuntut orang-orang benua hitam ini karena merusak objek kami. Layar Hainan Huanghuali bernilai 1 miliar. Vas dari Kilen Hangguan juga bernilai 1 miliar yuan. Aku akan meminta keluarga Joyner untuk mengirim tagihan sebentar lagi.
Jika kamu tidak kehilangan uang, kamu akan tersinggung oleh satu kelas lagi. Tubuh Stephanie Hoffman bergoyang. Wajahnya pucat dan dia menoleh, mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bisa yakin, uang ini tidak akan membuatmu kehilangan 1 sen pun. Betulkah?" Harvey York tersenyum. "Terima kasih, Direktur Hoffman, karena menegakkan keadilan. Sampaikan salamku untuk Tuan Muda Hoffman." Membunuh dan membunuh. Bab 5427. Ledakan. Geyao Bafang Cup yang diturunkan dengan indah dihancurkan ke tanah. Anak yatim piatu yang tak tertandingi senilai 12 juta langsung berubah menjadi pecahan dan bubuk, yang sangat menyedihkan. Araceli Hoffman menatap muram pada puing-puing di tanah. Otot-otot di wajahnya yang tampan terus-menerus berkedut. Di seberangnya, Stephanie Hoffman berdiri dengan ekspresi ketakutan. Melihat puing-puing di tanah, dia tiba-tiba merasakan perasaan berdebar. Setelah waktu yang lama, Araceli Hoffman berkata perlahan, "Maksud Anda, orang-orang dari konsorsium Loke yang asli membuat masalah dengan nama keluarga York. Hasilnya adalah karena kedatanganmu. Tidak hanya York yang bermarga dapat mundur, tetapi kita harus menangkap orang-orang dari konsorsium Loke. Bahkan, saya harus memberi tahu konsorsium Loke untuk mengambil 2 miliar dan memberi kompensasi kepada bajingan bermarga York itu. Kalau tidak, orang-orang dari konsorsium Loke akan ditambahkan ke kejahatan." Stephanie Hoffman menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Muda Hoffman, semuanya karena bajingan Harvey York itu terlalu berbahaya. Dia baru saja mengunci denyut nadi kita. Mengetahui bahwa pada saat kritis ketika kepala rumah akan menjabat, keluarga Hoffman kita tidak boleh memiliki skandal. Tapi jangan khawatir, ketika upacara peresmian selesai, aku pasti akan melihatnya dengan baik. Kau terlihat baik padanya." Araceli Hoffman maju beberapa langkah dan mengulurkan tangan untuk mengangkat dagu lancip Stephanie Hoffman. "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk membiarkan Harvey York menderita kerugian besar? Tata letaknya sangat sempurna sebelumnya. Kami tidak bisa membantunya. Apalagi sekarang." Stephanie Hoffman berkata dengan lembut, "Tuan Muda, kali ini berbeda dari masa lalu. Selama kepala keluarga berada di posisi teratas, seluruh Jinling akan naik turun oleh keluarga Hoffman kita. Pada saat itu, kita memiliki 100 cara untuk membunuhnya." Araceli Hoffman tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan enteng, "Ini adalah akhir dari masalah ini. Apakah akan membuat masalah dengan nama keluarga York atau tidak? Saya memiliki keputusan akhir, dan Anda memiliki keputusan akhir. Ambil 2 miliar dari perbendaharaan pribadi saya dan beri kompensasi kepada York yang bermarga. Karina pasti tahu tentang ini. Ini mewakili sikap keluarga Hoffman kami." Stephanie Hoffman tertegun sejenak, dan berkata, "Kami akan membayar. Tapi masalahnya adalah," Araceli Hoffman berkata ringan, "tidak bisakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Saat ini, kita dapat dengan aman mempersiapkan upacara pelantikan kepala keluarga. Adapun hal-hal lain, kesampingkan untuk saat ini. Juga, York yang bermarga akan segera tahu bahwa uang saya tidak begitu mudah didapat." Ketika Araceli Hoffman sedang mengatur untuk kehilangan uang, hampir pada waktu yang sama, di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jinling, areanya cukup luas, dengan lebih dari selusin villa bergaya gotik tersebar di seluruh penjuru. Dapat dikatakan bahwa ketika Amerika Serikat mendirikan kedutaan di Jinling, ia memilih daerah ini dengan hati-hati. Pada saat ini, di villa di tengah, ada banyak orang benua hitam dengan seragam kamuflase yang berpatroli. Mereka semua memegang senjata api di tangan mereka. Dan mereka semua menatap sekeliling dengan ekspresi dingin. Sepertinya selama lalat terbang, mereka akan ditembak langsung oleh mereka.
Dan tempat ini adalah salah satu benteng dari Locke Konsortium. Salah satu dari 8 konsorsium besar di Amerika Serikat. Di negara H. Pada saat ini, di titik tertinggi villa, ada balkon yang menghadap ke Sungai Qinhuai. Seorang wanita berbikini, dengan sosok anggun, rambut pirang dan mata biru, dengan pegas di matanya, sedang berbaring di kursi malas. Dia memegang segelas Lafite 1982 di tangannya. Dan sambil meminumnya, dia mengguncang gelas itu. Bab 5428. Adegan ini sangat harum. Tetapi beberapa orang benua hitam yang berdiri di segala arah, meskipun sesak napas, tidak melihat ke samping. Jelas, mereka semua tahu bahwa wanita di depan mereka itu cantik. Tapi dia jelas bukan seseorang yang memenuhi syarat untuk mereka sentuh. Wanita ini adalah Karina yang ditampar wajahnya oleh Harvey York di depan umum. Dan di belakang Karina, pada saat ini, ada seorang penduduk pulau dengan wajah tampan dan pucat. Abe sepenuh hati. 5 keluarga kerajaan di negara pulau. Penguasa keluarga Abe saat ini adalah Sergio Abe. Dante Abe menderita kerugian besar dari Harvey York sebelumnya. Dan orang-orang di negara pulau itu selalu menelan kemarahan mereka. Seolah-olah mereka telah melupakannya. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Sergio Abe benar-benar bersama Karina saat ini. Tapi ini normal. Sejak Amerika menjatuhkan senjata api genetik di pulau itu 70 tahun yang lalu. Penduduk pulau telah menjadi Pax Amerika. Tidak peduli seberapa terhormat bangsawan lama dan baru di negara pulau. Ketika mereka bertemu orang Amerika, mereka hanya memenuhi syarat untuk berlutut. Namun saat ini, Sergio Abe tampak berbeda dari penduduk pulau lainnya. Dia menatap Karina dengan tidak hati-hati. Seolah-olah dia akan menelan wanita ini dan menggosokkannya ke lengannya. Tuan Abe, ada apa denganku malam ini? Setelah perlahan menghabiskan segelas wine, Karina dengan santai menuangkan segelas untuk Abe, sebelum membuka mulutnya sambil tersenyum. Abe berkata dengan ringan, "Saya baru saja mendapat berita. Dan saya ingin memberitahu Nona Karina tentang Anda." Informasi. Karina cemberut. Matanya yang panjang dan sipit dipenuhi dengan rasa dingin. Hanya ada satu hal yang ingin saya ketahui. Dan itu adalah apakah nama keluarga York sudah mati. Aku tidak percaya. Aku mengirim begitu banyak pejuang genetik. Tapi aku tidak bisa membantunya. Omong-omong. Karina menghancurkan gelas anggur merah di tangannya dengan klik. Pejuang gen. Abi tersenyum sepenuh hati. Sejauh yang saya tahu, Nona Karina, pejuang genetik Anda, tampaknya tidak berpengaruh. Sebelum dia benar-benar mengambil tindakan, dia dibawa pergi oleh orang-orang dari kantor polisi Jinling. Selanjutnya, Harvey York juga meminta Anda untuk memberikan kompensasi 2 miliar. Jika tidak, para pejuang gen di bawah Anda akan dimasukkan ke penjara. Untuk menenangkan Harvey York, Araceli Hoffman telah menarik 2 miliar dari perbendaharaan pribadinya untuk mengkompensasi York. Selama percakapan, Miyamoto meletakkan ponselnya. Jelas, dia memiliki saluran khusus untuk mendapatkan berita langsung. Apa? Karina tertegun sejenak. Dan dia duduk tegak. Apakah ada lubang di otak Araceli Hoffman? Aku tidak tahu apakah kita datang ke Jinling kali ini untuk platform keluarga Hoffman mereka. Tidak hanya membiarkan York yang bermarga memukul wajahku. Saya meminta orang-orang saya untuk memberinya pelajaran. Dan saya bahkan mengirim orang-orang dari kantor polisi untuk melindunginya. Apakah Araceli Hoffman ingin bersama kita selamanya? Jelas. Wajah cantik Karina saat ini jelek. Mereka orang Amerika selalu menyebut diri mereka detektif dunia. Jadi mereka tidak suka bersembunyi dan menyelipkan tindakan mereka. Tetapi suka langsung.
Dia sebelumnya telah mengirim prajurit genetik Lauka untuk membunuh Harvey York, tetapi gagal. Sekarang dia langsung mengirim tim pejuang genetik yang telah menghabiskan banyak uang untuk itu. Tetapi mereka ditahan oleh polisi sebelum mereka dapat memainkan peran mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Lagi pula, dalam persepsi Karina, tidak peduli seberapa kuat Harvey York, menghadapi sekelompok besar pejuang genetik, hanya ada satu cara untuk mati. Tapi saya tidak berharap kecelakaan seperti itu terjadi hari ini. Bab 5429. Sergio Abe tersenyum ringan saat ini. Dan berkata, Nona Karina. Bukannya Araceli Hoffman ingin melawan kita. Itu adalah bajingan bermarga York yang secara langsung bersiap untuk merekam video langsung dan mengunggahnya secara online. Pada saat kritis seperti itu, keluarga Hoffman secara alami tidak dapat menunggangi harimau dan tidak punya pilihan. Namun, tidak peduli seberapa kuat nama keluarga York, itu sangat terbatas. Jika Nona Karina, Anda sangat menginginkan kepalanya. Kalau begitu aku, Abe, dengan sepenuh hati dan bersedia melayanimu. Ini baik. Karina menyempurnakan jari-jarinya yang berlari dan mengangkat dagu Abe ke atas. Lalu dia memakainya. Dan bibir merahnya yang lembut menyentuh wajah yang lain dengan ringan. Kamu bisa mengembalikan kepalanya. Dan aku akan memenuhi keinginanmu. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Pada hari kedua setelah Harvey York dan keluarga Miguoloke berbalik, mereka mengambil keuntungan kecil dari 2 miliar. Sekte Jinling Joiner. Gedung Jonir. Tempat ini adalah markas kelompok dan perusahaan klan penggabung. Ini juga merupakan kantor Alexa Joiner saat ini. Di kantor presidennya, ada marmer putih perut ikan yang elegan di mana-mana. Di sudut dinding, ada beberapa rak bogu dari Hainan Huanghuali yang ditempatkan secara acak. Di rak bogu, segala jenis barang antik tidak ternilai harganya. Bahkan beberapa barang antik yang hilang dalam legenda telah muncul di sini. Pada saat ini, Alexa Joiner melingkarkan lengannya di dadanya. Berdiri di depan kaca besar dari lantai ke langit-langit. Memandangi gunung ungu di luar jendela. Pada saat ini, alisnya sedikit gelap. Dan ada sedikit kesuraman dalam ekspresinya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Frank Leduk, bajingan itu, benar-benar berani menggunakan kekuatan keluarga Leduk untuk menekan Sekte Penggabung Jinling. Ini tidak hanya menyentuh aturan yang ditetapkan oleh para pemimpin besar tahun ini, tetapi juga menantang garis bawah dari 5 penjaga gerbang kuno. Sejak saat menolak pernikahan Frank Leduk, 20 perusahaan Joiner Sek diketahui memiliki masalah pajak. Di lebih dari selusin pabrik, karyawan mogok dan menyebabkan gangguan, membuat rencana produksi yang semula lancar menjadi terhenti. Ketika beberapa pelanggan hulu dan hilir mendapat berita, mereka juga pertama kali mengirim pertanyaan. Bahkan saham grup yang terdaftar di Hong Kong City mengalami short selling skala besar di pagi hari, dan nilai pasar grup tersebut menguap seperempatnya dalam waktu setengah jam. Hal ini tampaknya terjadi secara tidak sengaja, dan tidak ada bukti yang menunjukkan siapapun. Tetapi Alexa Joiner tahu betul bahwa jika Frank Leduk tidak menggunakan koneksi Jonathan Leduk di belakangnya, bahkan Araceli Hoffman mungkin tidak dapat melakukan hal-hal ini dalam waktu singkat. 10 keluarga teratas dipimpin oleh keluarga Leduk. Keluarga tempat kepala naga besar itu tidak hanya membicarakannya. Meskipun pemimpin besar sendiri selalu jujur dan rajin, banyak orang yang mengikuti hati sang naga mau tidak mau bersandar di pihak Jonathan Leduk. Ketika orang-orang Jonathan Leduk ingin menggunakan energi mereka, orang-orang ini secara alami siap membantunya. Oleh karena itu, seluruh sekte Jinling Joiner agak panik. Banyak tetua klan bahkan memanggil Alexa Joiner secara langsung dan memintanya untuk menyetujui permintaan pernikahan Frank Leduk. Bahkan jika itu untuk membodohinya.
Beri dia sedikit rasa manis. Sangat disayangkan bahwa hal-hal ini sama sekali tidak mungkin disetujui oleh Alexa Joyner. Bajingan ini, Alexa Joyner memarahi. Membuka perangkat lunak ponsel. Dan melihat bahwa saham grup telah turun hampir 30 poin. Ekspresinya menjadi lebih jelek. Dia menempelkan jendela dari lantai ke langit-langit dengan tangan kanannya. Memikirkan apakah akan mentransfer sejumlah uang untuk membeli saham grup dalam jumlah besar. Di satu sisi, Anda dapat menjual. Dan di sisi lain, Anda dapat meningkatkan chip di tangan Anda. Bab 5430. Tuan Jonir. Seseorang mengirimi Anda kurir. Seharusnya pada hari yang sama. Pada saat ini, pintu kantor presiden didorong terbuka. Dan kemudian Juan Joyner masuk. Sekarang 5 cabang sekte penggabung semuanya telah kembali ke nada utama. Tetapi karena perubahan pikiran baru-baru ini, para pangeran dari pembuluh darah lain telah menemukan berbagai alasan untuk kembali ke wilayah mereka. Hanya Juan Joyner yang bertahan untuk membantu Alexa Joyner. Adapun Stanley Joyner, itu adalah kartu truf terbesar Alexa Joyner. Dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Pangeran Juan, Anda tidak perlu melakukan hal-hal ini sendiri. Saya memiliki staf di sisi saya. Alexa Joyner melirik Juan Joyner dengan ekspresi agak rumit. Masalah tunangan palsu Harvey York sekarang diketahui orang-orang dari Joyner Sect. Oleh karena itu, Juan Joyner terus-menerus merayu Alexa Joyner baru-baru ini. Alexa Joyner tidak banyak bicara tentang gerakannya yang terpisah dan tidak ada. Lagi pula, orang-orang tidak mengatakan apa-apa dengan jelas. Jika Anda terlalu memotivasi diri sendiri, banyak hal akan menjadi buruk. Saya adalah wakil presiden kelompok itu sekarang. Dalam analisis terakhir, saya membantu presiden dalam pekerjaan Anda. Saya tidak khawatir melakukan hal-hal ini untuk orang lain. Ayo, biarkan aku membongkarnya untukmu. Juan Joyner tersenyum sopan. Lalu mengambil pemotong kertas dari meja dan perlahan membuka bungkusan untuk Alexa Joyner. Di dalamnya ada kotak kristal halus. Memancarkan kesejukan samar. Seolah-olah ada es batu di dalamnya. Meskipun Juan Joyner sangat ingin tahu, dia menahan detak jantungnya dan meletakkan barang-barang di atas meja sebagai gantinya. Alexa Joyner tersenyum pada Juan Joyner, lalu membuka tutup kotaknya. Tetapi pada saat berikutnya, wajah Alexa Joyner memutih dengan swoosh, dan ekspresinya sangat jelek. Apa yang salah? Juan Joyner juga melihat ke bawah tanpa sadar, dan kemudian wajahnya juga tenggelam. Di dalam kotak itu ada kantong es dengan tubuh seekor anjing di atasnya. Dia meninggal dengan tenang, tapi ada bekas coklat di sudut mulutnya. Rupanya seseorang memberinya coklat dan membunuhnya. Napas Alexa Joyner pendek, dan dia mundur beberapa langkah sejenak. Ekspresinya sangat suram. Tepat ketika Juan Joyner hendak mengatakan sesuatu, ponsel Alexa Joyner tiba-tiba bergetar hebat. Alexa Joyner tanpa sadar menekan tombol jawab. Dan segera, ada suara yang setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Nona Jonir. Halo. Saya tidak menyangka kita akan memiliki kesempatan untuk berbicara di telepon secepat ini. Di seberang telepon terdengar tawa nakal dan liar Frank leduk. Tapi, karena aku memberimu hadiah, aku harus memberitahumu. Dari mana hadiah ini berasal? Saya baru saja mendapat kabar baru-baru ini, yaitu, Nona Jonir, Anda mengadopsi anjing liar ketika Anda masih kuliah. Tapi setelah lulus, kamu memberikan anjing kesayangan ini kepada salah satu teman sekelasmu dan menyuruhnya untuk merawatnya dengan baik. Untuk ini, kamu bahkan membayar 10.000 yuan kepada teman sekelas ini setiap bulan. Tapi, teman sekelasmu, kamu sedikit serakah dan sedikit tidak pintar. Jelas memegang tas uang di tangannya.
Tetapi dia menjual anjing itu kepada orang-orang saya setelah saya membayar 1 juta. Anjing itu, yang sudah lapar selama 3 hari, melihat coklat di tanganku dan tidak sabar untuk memakannya. Jadi Anda tahu, setidaknya itu tidak kelaparan. Sayang sekali. Saya akan menggunakan anjing ini sebagai hadiah untuk Anda, Nona Jonir. Sayang sekali Tuhan tidak menginginkannya. Dalam hal ini, tidak ada yang hidup. Mati. Oke. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.